Padahasana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Iya, jadi Ibu sampaikan apresiasi ya kepada kalian karena kalian pengurus kelas dan juga yang piket sudah membantu Ibu dalam menyiapkan alat-alat seperti LCD, laptop dan juga speaker ya. Jadi itu sudah bagus, itu membuktikan bahwa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran. Ibu menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, Ibu perhatikan kalian wajahnya sudah cerah-cerah sekali walaupun kita belajarnya di siang hari tapi kalian tetap semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Semua sehat? Sehat. Sehat. Ada yang sakit di sini? Tidak. Tidak. Semua hadir ya? Hadir. Hadir ya, Ibu lihat semua sudah lengkap di sini. Semua hadir dan semua kita sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Nah, kemudian Ibu ingin mengecek dulu di sekeliling kalian masih ada sampah tidak? Dicek kolong bangkunya atau di lantainya. Jika masih ada sampah-sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu di tong sampah. Ya, silahkan. Jadi kita harus tetap membiasakan diri untuk bersih ya, baik di lingkungan, di sekolah maupun di rumah. Karena itu adalah karakter ya, pendidikan karakter untuk kalian. Jadi kalau kalian terbiasa bersih, nanti dimanapun kalian berada, kalian akan terbiasa untuk hidup bersih. Nah, Ibu ingin mengecek kelengkapan belajar kalian. Sudah bawa buku ajar? Sudah. Mana buku ajarnya? Iya. Ya, Ibu lihat sudah semua bawa. Bawa LKPD-nya sudah dibawa? Sudah. Oke, bahan ajarnya sudah? Sudah. Gawainya atau HP-nya sudah dibawa? Sudah. Baik, jadi kalian sudah sangat siap Ibu lihat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana semangat? Semangat. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan siapa gilirannya yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Titania. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, tadi kalian sudah berdoa, sudah mengucapkan syukur karena kita selalu diberikan kesehatan dan kita semua bisa mengikuti aktivitas atau pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, Ibu sekarang ingin mengecek kalian masih ingat tidak dengan materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Mesya silakan. Kita sudah mempelajari tentang materi medan listrik, Bu. Tentang materi medan listrik. Terus ada yang masih ingat faktor apa yang mempengaruhi medan listrik? Saya, Bu. Ya, silakan Nadine. Faktornya adalah semakin besar muatan listriknya, maka semakin besar juga medan listrik tersebut. Dan semakin besar jaraknya, maka muatan listrik tersebut akan semakin kecil. Iya, bagus sekali yang dibilang Nadine. Jadi faktornya sebenarnya ada dua ya, yaitu muatan listriknya dan juga jarak antar muatan listriknya. Sudah benar apa yang dikatakan oleh Nadine. Kasih tepuk tangan untuk Mesya dan Nadine. Nah, kita masuk ke
ke bagian apersepsi, di mana di sini kalian Ibu minta untuk mengamati video yang akan Ibu tampilkan ya. Seperti biasa nanti kalian menyampaikan apa yang sudah kalian simak pada video ini. Bisa langsung dituliskan di LKPD-nya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang petugas keamanan di perusahaan alat berat kawasan Cilincing, Jakarta Utara tersambar petir. Terlihat Pak Dino, stop dulu Pak. Jalan di area. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang petugas keamanan di perusahaan alat berat kawasan Cilincing, Jakarta Utara tersambar petir. Terlihat korban yang mengenakan payung berjalan di area lapang terbuka saat kondisi hujan deras. Saat tengah berjalan, tiba-tiba petir menyambar. Melihat tubuh korban ambruk tersambar petir, sejumlah rekan korban langsung mendekati korban dan membawanya ke rumah sakit Koja. Beruntung, Abdul Rashid masih selamat dari insiden tersambar petir itu. Ditemui di rumahnya di kawasan Cakung Barat, Jakarta Timur, kondisi Abdul Rashid berangsur membaik setelah menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit. Sebagian tubuhnya masih tertutup perban akibat luka bakar. Namun pria 35 tahun itu belum bisa memberikan keterangan karena masih mengalami syok. Kapolres Jakarta Utara pun membenarkan Abdul Rashid diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat tersambar petir. Korban waktu itu akan mengambil kabar saat itu menggunakan payung dan menggunakan hati. Pada saat dia berjalan bersama berbeda, selesai kejadian korban dievakuasi dengan rekannya untuk dibawa ke rumah sakit Koja dan menjalani perawatan selama 4 hari. Insiden ini terjadi Senin 20 Desember lalu di sebuah gudang kontainer di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat insiden terjadi, Abdul Rashid tengah bertugas untuk mengambil foto. Lantaran hujan, korban kemudian membawa payung dan alat komunikasi handy-talkie di bahu dirinya. Tak disangka, petir menyambar korban saat baru beberapa meter berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, itu tadi videonya. Nah, Ibu ingin kalian, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan, kemudian sekarang Ibu ingin kalian mengemukakan apa saja yang sudah kalian simak di video yang ditayangkan tadi. Saya Bu, Silakan Ratu, yang bisa saya berdiri. Yang saya simak dari video tadi adalah seorang penjaga keamanan tersambar petir saat berjalan dan ingin mengambil gambar, namun kondisi korban selamat dari sambaran petir yang terjadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Ratu. Kemudian Ratu sudah menyampaikan katanya ada seorang yang berjalan kemudian tersambar petir. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Switri. hal-hal yang saya saksikan di video tersebut adalah seorang pria tersambar petir akibat memegang payung saat hujan dan hati. Ya, terima kasih Switri. Ya, jadi Switri tadi sudah menyampaikan katanya tadi ada seorang pria yang berjalan sambil memegang payung kemudian tersambar petir. Ya, hampir mirip atau persis yang seperti yang dikatakan oleh Ratu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Switri dan juga Ratu ya. Nah, terkait dengan video yang tadi, jadi di sini tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan juga studi literatur. Nanti kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi beda potensial listrik dengan benar. Selanjutnya yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan juga simulasi menggunakan media PET, kalian dapat menganalisis besarnya beda potensial listrik dalam kaitannya dengan besar muatan dan juga jarak antar muatan listrik dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan juga simulasi, kalian dapat menyajikan hasil simulasi media PET dalam bentuk laporan sederhana pada LKPD beda potensial listrik dengan benar. Nah, untuk manfaat
pembelajaran hari ini, tadi kan kalian sudah menyimak videonya tentang peristiwa seorang pria selamat dari tersambar petir. Nanti kalian manfaat pembelajarannya erat kaitannya dengan hal itu. Nah, beda potensial listrik ini erat kaitannya dengan peristiwa terjadinya petir, sehingga nanti diharapkan kalian mampu untuk menghindari jika terjadi petir, bagaimana sikap kalian, agar bagaimana kalian caranya agar tidak tersambar oleh petir, ya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya, di sini Ibu menilai 3 kriteria, yaitu kriteria yang pertama ada penilaian pengetahuan kalian yang Ibu nilai dari kalian nanti LKPD-nya bagaimana, kemudian juga menilai tes yang ada di akhir, nanti ada kuis ya Ibu berikan, sehingga kalian harus mengerjakan kuis dan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini akan Ibu lihat pada saat kalian melaksanakan diskusi kelompok dan juga pada saat presentasi kelompok. Selanjutnya yang ketiga nilai sikap. Nilai sikap yang Ibu nilai sikap kalian, sikap spiritual yang tadi kalian berdoa, ikut berdoa dengan khusyuk. Itu termasuk poin penilaian juga. Nah, selain itu sikap kejujuran kalian dalam melakukan diskusi, kemudian nanti menjawab soal-soal kuis juga Ibu nilai. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Jika tidak, Ibu lanjutkan. Nah, kita masuk ke tahap orientasi masalah. Tadi kalian sudah menyimak video ini ya pada bagian apersepsi. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat rumusan permasalahan apa yang kalian bisa buat setelah kalian menyimak video tersebut. Ya, silahkan dibuat. Ya, pertanyaan apa yang terbersit setelah kalian menyimak video tersebut? Jika ada yang masih bingung ya, seperti tempo hari Ibu berikan analogi, seperti jika kalian melihat ada orang kecelakaan gitu, apa yang biasanya kalian tanyakan yang pertama? Itu juga yang bisa kalian buat. Pertanyaan-pertanyaan itu juga kalian bisa gunakan untuk membuat rumusan permasalahan. Gimana? Sudah? Iya.
saya lihat kalian sudah semua membuat rumusan masalah. Saya lihat juga sudah rumusan masalah yang dibuat juga sudah bagus. Sekarang saya minta untuk kalian menyampaikan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Itu apa saja? Siapa yang mau? Ya, silakan Eka. Rumusan masalah yang saya dapat dari fenomena tersebut adalah mengapa bisa selamat dari petir dan mengapa bisa tersambar petir. Ya, jadi Eka membuat dua rumusan masalah ya. Mengapa bisa tersambar petir dan mengapa bisa selamat dari sambaran petir. Oke, bagus Eka. Siapa yang mau menambahkan lagi rumusan masalah yang sudah Eka buat? Saya Ya, silakan Elo. rumusan masalah yang saya buat yaitu mengapa petir bisa menyambar gas tersebut dan juga mengapa bisa terjadi petir seperti dalam video. Ya. Elo membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa bisa tersambar oleh petir dan mengapa bisa terjadi petir. Ya. Ya, bagus ya yang sudah disampaikan oleh Eka dan juga oleh Elo tadi. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, ada yang mirip, ada yang sama ya. Jadi Ibu sudah lihat juga di kalian setelah tadi Ibu keliling-keliling. Tadi rumusan masalah yang kalian buat juga sudah ya hampir mirip-mirip dengan yang sudah disampaikan oleh temannya. Ya. Nah, jika kalian sudah selesai merumuskan masalah, sekarang kalian silahkan duduk berkelompok. Ya. Duduk berkelompok, diatur bangkunya. Silakan diangkat ya, jangan ditarik agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu kelas lain. Baik, Ibu lihat semua sudah berada dalam kelompoknya masing-masing, sudah duduk secara heterogen, bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi Ibu tetap menyediakan ya LKPD yang bisa diakses dengan online dan juga bahan ajarnya. Jika kalian masih ada yang belum ngeprint, mungkin bahan ajarnya bisa kalian lihat secara online. Nah, selanjutnya kalian akan melakukan penyelidikan secara berkelompok. Ibu tayangkan dulu video untuk kalian dapat menjawab LKPD-nya. Setelah kalian menyaksikan video, baru kalian lanjut menggunakan simulasi dengan media pad. Ya. Silakan diposisikan duduknya biar nyaman untuk menyimak video. Gimana kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang petir. Ya, proses terjadinya petir. Petir atau kilat biasanya sering kita lihat ketika ada hujan atau badai yang melanda suatu wilayah. Nah, petir atau kilat ini adalah cahaya yang menyambar diikuti dengan suara gemuruh yang sangat keras. Petir sendiri adalah fenomena alam yang biasa terjadi saat musim hujan. Petir dan guru biasanya datang beriringan, bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibanding suara yang keras atau buruk. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tetapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Itu berarti 5 kali lebih panas dibanding permukaan matahari. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat
udara bergerak dan seolah meledak, sehingga timbul suara yang menggelegar yang kita sebut dengan gong. Menurut riset, 100 petir menyambar bunyi tiap detik. Itu berarti total 8 juta sembaran petir per hari atau 3 miliar sembaran petir per tahun. Nah, mari kita teliti lebih dekat bagaimana proses terjadinya petir. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara burung. Pembuangan muatan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara, sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Itulah pembahasan mengenai petir. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga Assalamualaikum. Nah, kalian tadi sudah menyimak video ini ya. Jadi kalian sudah bisa menjawab LKPD-nya. Selanjutnya akan dilakukan simulasi dengan menggunakan media PET. Jadi yang ini untuk link simulasinya sudah Ibu share di grup kalian. Silakan bisa diakses dan mulai ikuti petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD kalian untuk menjawab soal-soal di sana. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan dengan Ibu.
tuh 8. 8,9. Nah, udah sekarang hitung nih pakai rumus ini. Masukin rumusnya. Nah, pakai ore-ore dulu, baru nanti salin sana.
Gimana? 8,4 ke 9 itu mendekati. Iya. Hasil perhitungannya soalnya 9, kan isinya itu 8,4. Gimana? Berarti dia sudah benar nggak, sudah pas nggak kamu di titiknya ini? Karena geser sedikit dia tidak pas dengan titik ini, dia akan berubah nilainya. Jadi harus benar-benar pas ini diletakkan di titiknya itu. Jadi sama juga hasilnya bakalan nanti. Sedikit dia tidak sesuai, itu akan berubah. Makanya lebih bagus kalian pakai laptop lebih besar, kalian lebih bisa ngepasin tuh. Kalau pakai HP kan kecil dia. Ini kan 15,3, sedangkan kalau kita habis hitung itu hasilnya tuh boleh dibulatin nggak? Berapa? 15. Iya. Enggak, kalian buat aja ini 15, dua angka di belakang koma aja buat. Jadi nanti dia mendekati. Iya. Q-nya samain dengan yang pertama. Ya. R-nya saja yang berbeda. Sudah? Gimana?
bagaimana? Apakah sudah selesai menyajikan atau menuangkan hasil pengamatan kalian dalam LKPD? Ada yang belum ya? Ya. Bagi yang sudah, silakan difoto dulu hasil pekerjaannya. Ibu kirimkan link untuk pengumpulan LKPD-nya. Silakan bagi yang sudah difoto dan dikirimkan. Ibu lihat semua sudah mengumpulkan ya di link Google Drive yang Ibu bagikan. Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang mau presentasi? Ya, ada 2 kelompok ya. Ya, silakan kelompok 5 duluan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan bisa langsung dioperasikan di sini. Selamat sore teman-teman. Di sini kami kelompok 5 yaitu kelompok listrik statis akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nikade Titania Ayu Pratista dan rekan saya Nimade Sutri Yulisar Ningsih, Niketut Nadine Mertanadi, Ikade Agus Murtajaya. Hal-hal apa saja yang kalian saksikan pada video tersebut? Hal-hal yang kami saksikan pada video tersebut adalah 1. Seseorang yang selamat usai tersambar petir. 2. Petir yang menyambar manusia. Buatlah rumusan masalah dari fenomena yang sudah kalian saksikan. Rumusan masalah yang kami buat adalah 1. Bagaimana bisa terjadi petir? 2. Kenapa orang tersebut bisa selamat? Menjelaskan hasil simulasi menggunakan media PET. Besar potensial hasil pengamatan pada media PET adalah 15,3 dengan muatan 2 kali 10 pangkat min 9 dan jarak 1,18 meter. Besar beda potensialnya adalah 15,25 dan itu mendekati hasil dari simulasi media PET. Yang kedua, hasil beda potensial pada pengamatan media PET yaitu 9 dengan muatan 2 kali 10 pangkat min 9 dan jarak 2 meter. Hasilnya adalah 9. Sama dengan hasil simulasi pada media PET. Pada gambar ketiga,
Hasil beda potensial pada hasil pengamatan media PET yaitu 7,6 dengan muatan 1 kali 10 pangkat min 9 dan jarak 1,18, hasilnya 7,62 dan itu mendekati dari hasil simulasi media PET. Lebih diperbesar lagi. Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 1 dan 2, adakah hubungan jarak muatan listrik terhadap beda potensial listrik? Beda potensial. Semakin besar jarak dengan muatan, maka semakin kecil potensial listriknya. Pada besar muatan tetap, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 1 dan 3, adakah hubungan besar muatan terhadap beda potensial listrik? Jelaskan. Semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap. Berdasarkan hasil simulasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya beda potensial listrik? Jelaskan. Besarnya potensial listrik dipengaruhi oleh faktor besarnya muatan dan jarak dengan muatan. Selanjutnya, jelaskan secara singkat terjadinya fenomena alam berikut yang dikaitkan dengan konsep beda potensial. Petir terbentuk dari awan cumulonimbus yang terdapat partikel bermuatan positif dan negatif. Pergerakan awan membuat partikel positif berkumpul di atas dan negatif di bawah. Saat awan bergesekan dengan awan lainnya, membuat muatan tersebut saling bergesekan. Muatan negatif yang terlalu banyak di bawah awan dapat dilepas ke permukaan bumi untuk menyeimbangkan muatannya. Pelepasan muatan itulah yang menimbulkan percikan listrik diikuti dengan suara gemuruh yang disebut petir. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan kegiatan kalian terkait topik yang dibahas hari ini. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap. Dan semakin besar jarak dengan muatan, maka semakin kecil potensial listriknya pada besar muatan tetap, begitu pula dengan sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atas apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5? Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 5? Ya, baik, kalau tidak ada silakan ditutup dulu presentasinya kelompok 5. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan selamat sore. Ya, silakan kembali ke tempat, kasih tepuk tangan ke kelompok 5. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Tadi Ibu lihat kelompok 3 mau juga presentasi ya. Ya, silakan Ibu berikan kesempatannya untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Halo teman-teman semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok medan listrik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang beda potensial listrik. Perkenalkan, nama saya Putu Maisya Putri, nomor absen 20, dan teman saya Bude Mardika, absen 3. Niwayan Rupayani Saraswati, absen 22. Dan saya Eka Delo Dwi Parta, absen 8. Nanti lu.
video tersebut. Terlihat petugas tersebut sedang berjalan dan memegang payung. Tak lama kemudian petir menyambar dan muncul percikan api. Rumusan masalah dari fenomena yang sudah kita saksikan. Mengapa petir bisa menyambar petugas keamanan tersebut? Mengapa bisa terjadi petir seperti di dalam video? Mengapa petugas tersebut masih selamat padahal tersambar petir? Gambar 1. Besar beda potensial. Besar beda potensial hasil pengamatan menggunakan simulasi PET adalah 17,8 volt. Besar beda potensial berdasarkan hasil perhitungan adalah diketahui muatannya adalah 2 nanocoulomb sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 coulomb. Dan jaraknya adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Ditanya, berapakah beda potensial listriknya? Dijawab, berdasarkan perhitungan mendapatkan hasil 18 volt. Hasil perhitungan menggunakan simulasi PET dengan perhitungan manual adalah mendekati, yaitu menggunakan PET adalah 17,8 dan manualnya adalah 18 volt. Gambar 2. Besar beda potensial berdasarkan hasil pengamatan menggunakan simulasi PET adalah 9 volt. Besar beda potensial berdasarkan hasil perhitungan adalah diketahui muatannya adalah 2 nanocoulomb sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 coulomb dan jaraknya adalah 200 cm atau sama dengan 2 meter. Berdasarkan perhitungannya mendapatkan hasil 9 volt. Hasil perhitungan menggunakan PET dengan perhitungan menggunakan manual adalah sama, yaitu sama-sama 9 volt. Gambar ketiga, besar beda potensial hasil pengamatan menggunakan simulasi PET adalah 8,9 volt. Besar beda potensial hasil perhitungan manual adalah diketahui muatannya adalah 1 nanocoulomb sama dengan 1 dikali 10 min 9 coulomb dan jaraknya adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Berdasarkan perhitungannya mendapatkan hasil 9 volt. Hasil perhitungan PET dengan perhitungan manual adalah mendekati. Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 1 dan 2, hubungan jarak muatan listrik terhadap beda potensial listrik adalah semakin besar jarak dengan muatannya, maka semakin kecil potensial listriknya pada besar muatan tetap. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 1 dan 3, hubungan besar muatan terhadap beda potensial listrik adalah semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil simulasi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya beda potensial listrik adalah besarnya potensial listrik dipengaruhi oleh faktor besarnya muatan dan jarak dengan muatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terjadinya fenomena alam berikut jika dikaitkan dengan konsep beda potensial. Petir terbentuk dari awan cumulonimbus. Di dalam awan terdapat partikel bermuatan positif dan negatif. Pergerakan awan ke atas membuat partikel yang positif berkumpul di atas dan negatif berkumpul di bawah. Saat awan bergesekan dengan awan lainnya, muatan tersebut saling bergesekan. Muatan negatif yang terlalu banyak di bagian bawah awan dapat dilepaskan ke permukaan bumi untuk menyeimbangkan muatannya. Pelepasan muatan itulah yang menimbulkan percikan listrik diikuti dengan suara gemuruh yang disebut petir.
Kesimpulan kegiatan yang sudah saya ikuti kali ini yaitu beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Besarnya potensial listrik dipengaruhi oleh faktor besarnya muatan dan jarak dengan muatan. Semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap. Dan semakin besar jarak dengan muatan, maka semakin kecil potensial listriknya pada besar muatan tetap. Itu juga sebaliknya. Baik, dari yang sudah kami presentasikan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari presentasi kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ratu. Saya ingin bertanya, mengapa semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap? Ya, jadi pertanyaan dari Ratu, mengapa semakin besar muatan listrik, semakin besar pula beda potensial listriknya, seperti itu. Ya. Ya, silakan kelompok 3 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 yang diwakili oleh Ratu tadi. Ya, silakan. Kelompok-kelompok yang lain bisa sambil ikut mencari jawabannya. Jika sudah menemukan lebih dahulu, bisa membantu menjawab dari kelompok 3. Membantu kelompok 3 untuk menjawab. Ya, bagaimana kelompok 3? Bisa menjawab? Bisa, Bu. Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Karena dari rumus, jika semakin besar muatannya, maka semakin besar pula beda potensial listriknya. Rumusnya kan V sama dengan konstanta muatan per jarak. Jika muatannya semakin besar, maka beda potensial listriknya juga semakin besar. Baik, apa bisa diterima jawabannya? Ya. Iya, sama-sama. Ya, itu sudah dijawab oleh kelompok 3 tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Gio. Saya akan bertanya mengenai apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Apakah jika kita berteduh di bawah pohon masih bisakah kita tersambar petir? Ya, jadi pertanyaannya dari Gio itu, jika saat hujan kita berteduh di bawah pohon, apakah kita masih bisa tersambar petir? Gitu ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, langsung dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Jawabannya adalah bisa. Mengapa? Karena jika pohonnya tersambar petir, otomatis kita yang berada di bawahnya juga akan kena. Apa bisa diterima jawabannya? Ya, jadi itu ya, kalau misalnya kita berada di bawah pohon yang tinggi, kan pohonnya tinggi, jadi muatan listrik dari awan itu mungkin saja akan loncat ke pohon itu, jadi memungkinkan terjadi pertukaran listrik sehingga pohon yang tinggi ini mungkin saja akan tersambar petir. Nah, kita yang berada di bawahnya ya otomatis akan kena ya. Jadi kalian kalau misalnya hujan-hujan sedang ada petir itu jangan sekali-kali kalian berteduh di bawah pohon. Carilah tempat yang lebih aman ya, misalnya rumah. Ya, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 untuk menutup presentasinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati. Selamat siang semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, tadi sudah 2 kelompok yang melakukan presentasi. Ibu evaluasi sedikit ya. Awalnya tadi yang presentasi adalah kelompok 5. Ya, Ibu sampaikan presentasi dari kelompok 5 itu sudah bagus. Cuma mungkin masih agak grogi ya tampil di depan, tapi kedepannya kalian harus lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian juga tadi Ibu sempat lihat pada saat perhitungan itu belum disampaikan satuannya. Jadi misalnya kalian bilang 2 nanokulum, 2 baru dibilang 2 gitu saja ya. Misalnya ada 200 cm baru dibilang jaraknya 200 gitu aja ya. Jadi kedepannya kalian setiap ada satuan setiap ada perhitungan nilai di depannya di belakangnya itu harus isi satuannya ya, isi satuannya. Kemudian tadi untuk kelompok 3 tadi sudah menambahkan, sudah diisikan juga penyampaiannya sudah lengkap nilainya dan juga dilengkapi dengan satuannya, sudah bagus juga. Tadi ada yang menjawab pertanyaan, ada yang bertanya, kemudian sudah jalan diskusinya. Jadi Ibu apresiasi kepada kelompok 3 dan juga kelompok 5 karena sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Semoga nanti ke depannya kalian bisa lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan kelas gitu ya. Nah, untuk sekarang ada yang ingin Ibu berikan penguatan terkait materi yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, jadi tadi juga ada pertanyaan dari Ratu ya. Ada pertanyaan dari Ratu. Kenapa kok bisa muatan listriknya semakin besar, beda potensialnya menjadi semakin besar juga. Nah, ini terkait dengan rumus. Kalau kita misalnya melihat rumus V, rumus beda potensial listrik, itu kan rumusnya di sini. K dikali Q per R ya. Di mana K ini adalah konstanta atau tetapan. Dan di sini yang mempengaruhi adalah besar muatan dan juga jarak. Nah, V atau beda potensial ini berbanding lurus dengan Q, sedangkan V berbanding terbalik dengan R. Sehingga jika muatannya ini Q besar, nilainya besar, maka akan menyebabkan V atau beda potensialnya akan semakin besar. Sebaliknya, jika R ini karena dia berbanding terbalik, semakin besar R, maka V atau beda potensialnya akan semakin kecil ya. Nah, dari sana kita bisa lihat sudah jelas dari rumusnya ini gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan beda potensial listrik tentang rumus ini? Tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian kesimpulan untuk materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Mesya. Kesimpulannya adalah beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Besarnya potensial listrik dipengaruhi oleh faktor besarnya muatan dan jarak dengan muatannya. Semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula potensial listriknya pada jarak tetap. Dan semakin besar jarak dengan muatan, maka semakin kecil potensial listriknya pada besar muatan tetap, begitu juga sebaliknya. Ya, bagus sekali simpulan yang disampaikan oleh Mesya. Ada yang ingin menambahkan? Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Ibu rasa juga simpulan yang disampaikan oleh Mesya sudah lengkap. Nah, terkait dengan refleksi untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Gimana? Oke. Ya, jadi semua sudah merasa senang ya selesai mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kalian sudah belajar mengenai apa saja tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Naufal. Saya sudah belajar mengenai beda potensial listrik dan faktor-faktornya. Ya, jadi kalian sudah belajar mengenai beda potensial listrik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, kegiatan belajar yang sudah kalian lakukan itu apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Stefania. Yang saya lakukan menonton video, ya, berdiskusi, ya, dan simulasi menggunakan pet. Ya, tadi presentasi?
ya? Iya, melakukan ya. Jadi sudah yang seperti yang dikatakan oleh Stefania, sudah simulasi, sudah tanya jawab, diskusi dan juga presentasi. Nah, untuk link refleksi kalian nanti Ibu kirimkan lewat Google Form ya, lewat grup. Nanti kalian bisa isi. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan kuis. Silahkan LKPD-nya yang tadi dikumpulkan ke depan dan kalian kembali ke posisi duduk semula. Ya, silakan. Ya. Ya, yang belum mengumpulkan LKPD, silakan. LKPD-nya belum dikumpul, silakan dikumpulkan. Kemudian bukunya dimasukkan. Yang ada di depan kalian hanya HP dan boleh membawa kertas ore-ore untuk kuis. Sudah siap? Sudah. Ya. Kalau sudah, Ibu bagikan linknya di grup. Silakan mulai diisi identitasnya dan selanjutnya kejujuran kalian Ibu nilai di sini ya.
beberapa sudah ada yang berekspresi nih. Bagaimana hasilnya? Ada yang dapat 100? Wah, banyak sekali yang udah dapat 100. Ada yang belum dapat 100 nih? Udah semua? Bisa dapat 100? Wah, luar biasa sekali kalian. Berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sangat luar biasa ya kalau kalian bisa semuanya tuntas, apalagi dapat 100. Nah, sekarang tiba saatnya kelompok atau penghargaan kelompok. Kira-kira kelompok mana yang paling semangat dan berhak mendapatkan penghargaan? Kelompok? 3. Ada kelompok 3. Kelompok yang lain gimana? Kok lesu? Kelompok 5. Terus? Iya, kelompok yang ibu lihat gercep ya kerjanya itu tekun, kemudian cepat juga kerjanya, itu diperoleh oleh kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, nanti di saat pertemuan selanjutnya kalian harus lebih cepat lagi ya, lebih meniru dari kelompok 3. Cepatnya, cara mengerjakan cepat gimana? Silahkan kalian dulu persiapkan diri dari rumah. LKPD-nya kan sudah dibagikan, itu dipelajari dulu di rumah agar nanti di sekolah kalian lebih memahami apa yang disampaikan atau materi pelajaran yang disampaikan di sekolah. Bisa seperti itu? Bisa. Nah, ibu lihat juga tadi kalian sudah bekerja dengan baik, hanya masih lama ketika melakukan simulasi dan melakukan perhitungan. Solusinya nanti kalian harus dibiasakan menghitung di rumah, apalagi menghitung yang menggunakan bilangan berpangkat ya, agar lebih cepat dan kalian jadinya mengerjakan cepat juga. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai materi kelistrikan pada saraf manusia. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa ibu bagikan dulu LKPD dan bahan ajarnya agar bisa kalian pelajari di rumah. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian pembelajaran hari ini. Next, ibu harapkan kalian lebih semangat lagi ya dan tetap antusias walaupun kita bertemu di jam-jam siang. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Bisa? Bisa. Baik, nanti ibu minta bantuannya untuk membantu membereskan ya LCD dan yang lainnya dibawa ke ruang guru. Ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa gilirannya? Saya, Bu. Ya, silakan Titania. Berdiri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, silakan kita tutup dulu. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, ibu tutup dengan selamat siang. Siang.